ya. Oke, ini sumber bukunya ya. Aslinya ini. Gary Chapman pertama kali membuat buku 5 bahasa kasih ini. Tetapi kemudian Gary Chapman ini memberikan pengembangan. Nah, pengembangannya itu seperti buku ini ya. Selanjutnya ada beberapa buku yang dia kemudian ciptakan. Nah, ini ya, ini dalam bahasa Inggris. Ada Five Love Languages, itu untuk children, teenager, dan ini sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, ini yang kita sama-sama akan lihat. Nah, ini ya, 5 bahasa kasih untuk anak-anak, 5 bahasa kasih ini hanya untuk pria, kemudian ini yang teenager untuk anak-anak remaja gitu ya, anak-anak remaja, kemudian ada 5 bahasa kasih untuk para lajang single gitu ya. Nah ini yang baru, yaitu 5 bahasa apresiasi dalam dunia kerja. Nah ini sebenarnya sama dengan 5 bahasa kasih, cuma ini untuk lebih ke dunia kerja. Dan sekarang buku yang saya pakai ini, itu sekarang sudah diperbarui menjadi ini. Nah itu ya, jadi kalau ketemu mungkin sudah tidak ada buku yang ini lagi, tapi ini yang keluar gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang akan kita bahas. Mengapa dia bahas untuk pria, untuk ini, untuk remaja, untuk lajang? Karena ini disesuaikan di mana kita berada, gitu ya. Memang karena kondisinya itu ada di Amerika, Gary Chapman itu berdasarkan kondisi di sana, tetapi kita bisa melakukannya kurang lebih. Dasarnya itu ada di buku ini, gitu ya. Oke, kita akan selanjutnya melihat gitu ya. Nah, sebenarnya kita itu harus menyadari bahwa ada satu kenyataan ataupun mendasar di dalam kehidupan kita, yaitu orang berbicara itu dalam bahasa kasih yang berbeda. Nah, seperti misalnya adanya perbedaan bahasa, ya, perbedaan bahasa di beberapa negara, gitu ya. Nah, jika kita ingin berkomunikasi secara efektif di suatu negara, tentunya kita akan berusaha mempelajari bahasa yang digunakan di negara itu, ya. Misalnya kita berada di negara Jepang, setidak-tidaknya kita mengerti bahasa Jepang, gitu ya. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih efektif ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Ya, itu yang perlu dilakukan. Demikian juga dengan bahasa kasih ya. Bahasa kasih kita dengan orang lain itu berbeda. Mengapa? Karena ini kita adalah unik di mata Tuhan. Kita itu diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Oh ya, sebentar ya. Apakah suara saya sudah terdengar lagi keras? Sudah ya? Oke. Sudah ya? Ya, terima kasih untuk diberitahu. Nah, berarti gini ya, bahasa kasih kita dengan orang lain itu memang bisa jadi berbeda. Karena kita sekali lagi unik di mata Tuhan, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, bahasa kasih kita dengan orang lain, baik itu kepada pasangan, baik kepada orang tua, anak, rekan-rekan kerja, rekan sepelayanan, bisa saja berbeda. Ya, seperti misalnya bahasa Jepang tadi ya dengan bahasa Indonesia. Nah, tidak peduli betapa gencarnya kita mencoba misalnya berbahasa Indonesia, tetapi pasti orang Jepang tidak ngerti apa maksudnya. Demikian juga dengan bahasa kasih. Ya, ketika seseorang suami misalnya mengungkapkan perkataan I love you terus, tetapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan bahasa kasih yang dimiliki istrinya, itu tidak akan punya faedah. Ya, ya. Oke ya, kalau begitu ya. Nah,
Nah, 5 bahasa kasih itu yang ada, kalau dikatakan di sini ada kata-kata cinta, atau boleh dikatakan kata-kata apresiasi. Di dalam bahasa Indonesia juga mengatakan demikian. Ada quality time, waktu berkualitas, ada receiving gifts atau hadiah, act of service, yaitu melayani, tindakan melayani, dan physical touch, yaitu sentuhan. Nah, mari kita akan bahas, tapi sebelumnya kita perlu melajari bahwa belajar 5 bahasa kasih itu berarti kita belajar mengutarakan 5 cara kasih kepada orang lain berdasarkan apa yang menjadi minatnya. Ya, selanjutnya. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan setiap orang itu, tentu kita tahu ya, bahwa kita ini punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, Abraham Maslow itu mengungkapkan ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan salah satunya adalah kebutuhan akan cinta kasih sayang. Nah, kebutuhan akan cinta kasih ini seperti kita itu memiliki tangki kasih yang perlu untuk dipenuhi. Jadi kalau misalnya kita itu memiliki tangki kasih ini, kalau kasih tangki ini kosong, itu akan berbahaya. Karena apa? Akan berusaha perlu diisi dan diisi. Tetapi kalau tangki kasih ini kita penuh, nah tentunya kita akan bisa lebih efektif lagi, bisa lebih mengaktualisasi diri lagi dengan lebih baik. Begitu ya. Nah, kalau kita melihat kadang ada anak-anak yang mungkin boleh dikatakan bermasalah di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Itu sebenarnya karena dia memiliki tangki kasih yang kosong. Nah, tangki kasih yang kosong ini perlu dipenuhi. Misalnya dia berbuat sesuatu, dia berbuat bahkan tidak memikirkan lagi apakah ini benar atau tidak. Tetapi supaya dia diberi perhatian orang lain, supaya dia dikasih orang lain. Jadi kadang tuh ada anak-anak yang dikatakan caper gitu ya, sengaja melakukan seperti tindakan-tindakan yang mungkin tidak pernah terpikirkan gitu ya, tindakan-tindakan yang boleh dikatakan yang negatif gitu ya, negatif. Tetapi kita harus nyadari sebenarnya anak ini membutuhkan sesuatu di dalam dirinya. Ya. Apa yang dibutuhkan? Kasih penerimaan, sehingga dia perlu buat seperti itu supaya apa? Supaya dia mendapatkan kasih dari orang lain melalui cara yang mungkin salah, ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sebenarnya kita akan melihat bersama-sama secara jelas tentang 5 bahasa apresiasi atau 5 bahasa kasih. Ini banyak mengatakan bahasa kasih, bahasa apresiasi sama saja, gitu ya. Yang pertama kita akan melihat bahwa yang pertama adalah kata-kata penghargaan, yaitu words of affirmation, yaitu bahasa yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan positif kepada orang lain. Misalnya, pujian terhadap prestasi, penghargaan terhadap karakter, fokus pada kepribadian positif. Misalnya begini, kalau kita melihat ada anak kita gitu ya, yang berprestasi, kita akan ngomong bagus. Sekarang kamu sudah berprestasi, luar biasa. Kamu sudah kembangkan bakatmu dan banyak hal. Nah, penghargaan terhadap karakter, misalnya begitu ya, karakter yang benar-benar misalnya yang bagus. Wah, kamu sekarang sudah bisa ya memendam emosi, tidak sampai terlalu emosi, mengumbar emosi, begitu ya. Banyak hal bisa kita berikan pujian. Nah, tentunya sebenarnya bahasa ini bisa dilakukan secara pribadi. Ketika kita bertemu dengan anak kita atau pasangan kita, gitu ya, bisa 4 mata beberapa orang. Kemudian memuji di hadapan orang lain. Perhargaan tertulis, misalnya kalau kita melihat ya, kadang prestasi-prestasi itu diberikan suatu seperti sertifikat penghargaan, gitu ya. Nah, itu menjadi satu hal yang perlu diketahui banyak orang bahwa dia memang berprestasi, misalnya gitu ya. Penghargaan publik, maksudnya apa?
Sehingga orang-orang itu tahu ketika dia diperkenalkan sebagai seorang yang berprestasi gitu ya. Tentunya ada sesuatu yang boleh dibanggakan gitu ya, dibanggakan di dalam diri orang tersebut. Cuma satu hal, kita semua pasti suka dipuji gitu ya. Kita semua suka dipuji. Cuman ketika orang memiliki bahasa kasih kata-kata penghargaan ini, dia akan lebih berbeda dan merasa sangat benar-benar dikasih. Begitu ya. Nah, tentunya kata-kata yang diberikan ini tentunya bukan istilahnya gombal gitu ya, bukan tidak sungguh-sungguh, tetapi ini benar-benar sungguh-sungguh dan harus dilakukan dengan apa? Dengan sepenuh hati, kesungguhan hati. Dan itu memang sebenarnya di diri kamu, begitu ya. Oke, selanjutnya. Contoh bisa perkataan atau tulisan, ya. Ini misalnya mengatakan saya mengasihimu, saya mencintaimu. Kemudian saya berterima kasih atas apa? Misalnya begitu ya. Saya berterima kasih atas bantuanmu, kamu boleh temani saya, misalnya begitu ya. Saya bangga kepadamu. Misalnya saya bangga kepadamu atas apa gitu ya. Atas apa yang sudah atas prestasimu kemarin di sekolah, begitu ya. Nah, ayat firman Tuhan yang dipakai yaitu di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, Amsal 12 ayat 25 juga mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar untuk menggunakan kata-kata kita untuk tidak tidak ragu-ragu. Kita bisa memberikan pujian, memberikan perkataan yang positif terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama yang memiliki bahasa kasih ini, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya kalau kita bisa melihat bersama-sama, di sini ada kata-kata yang menjadikan afirmasi, ya, yaitu bisa I love you, thank you, I miss you, sorry. Ya, jangan lupa juga sorry. Ini menariknya ada satu contoh yang saya temui juga. Satu contoh yang saya temui ketika itu ada seorang anak gitu ya, berpapasan dengan temannya. Kebetulan temannya itu menjatuhkan tanpa dia sadari dompetnya terjatuh. Nah, kemudian setelah itu temannya ini berusaha mengambil dompet itu. Dia kembalikan, tetapi karena teman yang dompetnya ini terjatuh, dia tahu gitu ya, dia langsung pergi. Dia langsung pergi karena buru-buru. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan akhirnya anak yang tadi mengambilkan dompet itu berkata, waduh, saya ini benar-benar tidak dihargai, ya, gitu ya. Nah, tidak dihargai. Ternyata ketika ditanya, kenapa kok nggak merasa dihargai? Ya karena teman saya itu sudah saya bantu, saya ambilkan dompetnya. Ternyata kok nggak ngomong terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh seorang anak yang memiliki bahasa kasih kata-kata afirmasi. Menarik ya, karena itu memang perlu kita sadari. Kadang itu kita tidak menyadari ada orang-orang demikian yang merasa kemudian terluka. Padahal bagi kita mungkin, nggak apa-apa lah, mungkin lupa, nggak ngasih ucapan terima kasih. Tetapi bagi anak yang memiliki, atau kita gitu ya, yang memiliki bahasa kasih kata-kata afirmasi, ini merasa sakit hati, merasa tidak dihargai. Gitu ya, itu salah satu contohnya. Nah, kata-kata afirmasi itu dapat dipisahkan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu kata-kata yang menyemangati atau encouraging words. Ya, misalnya kata-kata penguatan pada saat situasi sulit. Misalnya, kamu pasti bisa melalui hal ini kalau Tuhan bersama dengan engkau. Nah, itu kan kata-kata semangat. Kata-kata yang menarik perhatian atas kemajuan yang sudah dibuat. Nah, mungkin gini ya contohnya. Misalnya, untuk kemajuan anak kita di misalnya anak atau pasangan untuk prestasi tertentu, kamu pasti bisa melakukan yang baik untuk waktu berikutnya, gitu ya. Itu menarik perhatian. Kata pengakuan akan keunikan orang lain tentang suatu hal. Misalnya begini, ya, aku mengakui bahwa kamu itu bisa melakukan banyak hal.
karena kamu tuh unik, kamu tuh berbeda. Nah gitu ya. Jadi misalnya kamu orang lain belum tentu bisa, tetapi kamu ternyata bisa, gitu ya. Itu mungkin kata-kata pengakuan yang bisa memberikan semangat sehingga termotivasi. Yang kedua adalah kata-kata yang baik atau kind words, ya. Maksudnya apa? Kita itu setiap hari pasti berkata-kata kepada orang lain. Paling minim kepada orang-orang yang tinggal bersama-sama kita di rumah. Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata kita, hendaknya kata-kata kita itu nilainya positif, yang baik ya. Tentunya itu memperhatikan cara bagaimana kata-kata ini diucapkan. Kemudian ada pengontrolan nada suara, tidak meninggi, tidak ngegas atau bukan tidak bernada sarkasme. Sarkasme itu kasar gitu ya, kasar yang bisa melukai orang gitu ya. Dan kata-kata yang baik ini sifatnya juga tidak menghakimi ya. Misalnya mengungkit masa lalu, ataupun misalnya gini, kamu dulu loh pernah gini kepada saya, kamu loh dulu kan pernah gagal, ngapain kamu coba lagi? Nah, kata-kata itu lebih baik dihindari ya. Kita diharapkan untuk menggunakan kata-kata yang baik. Tadi di ayat firman Tuhan tadi dikatakan mati dikuasai lidah gitu ya. Jadi kita harus mengontrol mulut kita ini untuk mengatakan hanya kata-kata yang baik saja. Nah, untuk anak orang-orang yang berbahasa kasih kata-kata, itu tentu sangat menyakitkan sekali ketika dia diberikan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak mengenakkan gitu loh di telinga. Itu sangat peka sekali. Termasuk kayak hujatan, apalagi kalau mengata-ngatai di depan banyak orang. Wah, itu sangat terluka sekali. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kata-kata selain tadi yang tiga kategori, ada kata yang rendah hati atau humble word, ya, yaitu adanya kepastian bahwa kita berbicara itu nggak ada tuntutan. Jadi ada kerendahan hati. Oh ya, kamu itu orang yang begini, gitu ya. Jadi adanya penegasan kemampuan orang lain dengan nada saran dan bimbingan dan tidak meremehkan kemampuan orang lain. Kata-kata yang rendah hati ini kalau kita melihat di dalam sehari-hari itu kata-kata yang menyanjung, tetapi itu sesuai dengan kebenaran. Misalnya, wah puji Tuhan ya, kamu sekarang sudah bisa lulus S3, misalnya gitu ya. Sekarang kamu sudah bisa melampaui tahap dan sekarang kamu masuk di dalam dunia kerja. Nah, itu kata-kata yang rendah hati yang menunjukkan satu penegasan akan kemampuan seseorang. Nah, oke ya, sampai di sini dulu tentang kata-kata. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu, boleh di chat, nanti bisa kita bahas sama-sama. Selanjutnya ya. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas atau quality time ya. Nah, artinya yaitu ini orang yang memiliki bahasa kasih waktu berkualitas ini, dia ingin mendapatkan perhatian yang sepenuhnya gitu ya. Jadi kalau kita gitu ya, misalnya pasangan kita waktu berkualitas atau anak kita waktu berkualitas, ya kita harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan. Nah, contohnya misalnya gini, kita perlu memberikan percakapan berkualitas. Misalnya ada dialog antara dua individu, bisa berbagi pikiran, perasaan, keinginan gitu ya. Nah, ketika percakapan itu dimulai, ketika mulai berpikir, kemudian merasa menunjukkan apa yang ada di dalam diri mereka gitu ya. Konteksnya itu bersahabat ya, bukan saling menuduh atau enggak, tapi bersahabat, menjadi teman gitu ya. Nah, ketika percakapan ini dilakukan, untuk orang-orang waktu yang berkualitas, yang bahasa kasih waktu, dia pingin untuk tetap untuk kontak mata ini tetap ada, gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang ini jangan bermain HP, tentu dia akan merasa terganggu karena dia merasa tidak didengarkan. Padahal ada orang-orang tertentu kalau main HP atau lihat misalnya WA atau apa chat gitu ya, kita kemudian merasa bahwa salah satu pihak mengatakan kamu enggak dengar no aku loh ya gitu ya. Nah, ketika orang-orang dengan quality time ini, bahasa kasih quality time, waktu berkualitas ini, dia ingin didengarkan perasaannya, dia ingin istilahnya untuk didengarkan sepenuhnya.
Tapi bukan egois loh ya, tetapi maksudnya perhatian sepenuhnya ya kepada dia gitu ya. Jangan menyela juga gitu ya. Kalau dia itu sangat mengamati bahasa tubuh. Kalau misalnya temannya diajak bicara sudah goyang sana sini, dia merasa waduh kamu tidak dengarkan saya. Itu ya. Jadi percakapan yang benar-benar berkualitas. Yang kedua adalah pengalaman bersama di mana mereka diajak berpartisipasi dalam satu aktivitas. Nah, jadi orang-orang yang waktu berkualitas paling seneng nek diajak rame-rame gitu ya. Aktivitas kemana. Nah sekarang ini kondisi pandemi dan setelah sudah dibuka ini kita suka banyak melihat ya, banyak tempat-tempat nongkrong, kata-kata sekarang yang dikatakan, ayo kita nongki gitu ya. Istilah. Nah orang-orang dengan waktu berkualitas sih akan menyambut dengan sukacita gitu ya. Di dalam setiap aktivitas dia pingin selalu dilibatkan entah itu. Nah, kalau orang-orang waktu berkualitas itu banyak ada di gereja kita misalnya gitu. Wah, paling enak. Karena apa? Pasti dia tidak akan menolak kalau disuruh jadi panitia gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Nah, dia itu cenderung membentuk suatu ikatan. Dia paling senang kalau ditemani gitu ya, bersama-sama melakukan aktivitas bersama-sama. Selanjutnya ya. Ketika di dalam kelompok yang kecil, misalnya ada supervisor yang mau mendengarkan dan memberikan perhatian kepada orang-orang dengan bahasa kasih ini, maka mereka merasa sangat diapresiasi. Nah, kalau ada perhatian yang diberikan, itu mereka akan merasa sangat berarti di dalam pekerjaannya khususnya ya. Ketika ada atasan yang tetap memberikan perhatian itu, dia merasa luar biasa gitu ya. Nah, selanjutnya bekerja secara dekat dengan seorang rekan di dalam menyelesaikan suatu proyek. Nah, kita kalau di dalam setiap kehidupan kita, terutama di dalam pekerjaan kita atau di dalam pelayanan kita pasti punya rekan yang bersama-sama melakukan sesuatu gitu ya, entah menyelesaikan proyek gitu ya, proyek bersama. Nah, ini menariknya ketika dia punya pengalaman bekerja dengan orang lain membuat mereka merasa lebih berharga. Jadi, kalau boleh dikatakan ya sebenarnya untuk orang-orang dengan bahasa kasih waktu berkualitas ini, mereka tidak kepingin sendirian, gitu ya. Lalu ada bersama dengan orang lain, senang gitu kalau ada orang lain bersama dengan dia, gitu ya. Selanjutnya. Nah, katakan ada ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat 12, bagaimana Yesus itu memberikan waktu quality time bersama dengan ibu dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja, gitu ya. Ini peristiwanya setelah Yesus pergi ke Kapernaum. Ya, menarik ya, Yesus juga memberikan quality time bersama dengan ibunya, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal bersama-sama di sana. Satu hal yang indah ya. Nah, memang bahasa kasih ini menarik gitu ya, menarik sekali karena punya ciri khas masing-masing, begitu ya. Oke, ini yang bisa dilakukan ya, ngajak piknik bareng, kemudian pergi sama-sama gitu ya, ditemani entah pasangan, entah anak, entah saudara gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, hal-hal yang penting dilakukan untuk orang-orang dengan bahasa kasih quality time, ingat bahwa melakukan kegiatan bersama adalah bagian penting bagi mereka. Nah, kemudian menempatkan penekanan pada mengapa kita melakukan aktivitas bukan pada aktivitas saja. Maksudnya begini, yang lebih penting itu mengapanya, gitu ya. Jadi kita melakukan bersama-sama dengan dia itu karena misalnya, aku memang mau pingin nemeni kamu. Misalnya aktivitasnya jalan-jalan gitu, jalan pagi. Ya memang karena aku menemani kamu, tidak sendirian. Wah, itu merasa istilahnya bagi orang-orang bahasa kasih, waduh, aku merasa dikasihi gitu ya. Setidaknya ada kesediaan dari kita untuk melakukan aktivitas itu bersama dengan orang-orang ini sebagai ekspresi mengasihi dan mengkomunikasikan bahwa kita menikmati bersamaan bersama dengan mereka, suka melakukan hal-hal bersama. Kalau boleh dikatakan, kalau ada orang dengan bahasa kasih waktu berkualitas, pasangannya pasti mengatakan, kalau misalnya mengatakan begini, aku selalu ada untuk kamu. Wah, tentu dia akan merasa berbunga-bunga, begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan
melanjutkan ke tindakan pelayanan atau acts of service. Nah, perspektifnya di sini. Orang dengan tindakan pelayanan ini mengatakan demikian. Jangan katakan Anda peduli pada saya, tapi tunjukkanlah. Dengan kata lain, ada ketulusan yang harus tumbuh dari keinginan sejati untuk menolong rekan lainnya. Nah, secara jelas ya kita lihat ya tindakan pelayanan. Berarti apa? Dia senang untuk mendapatkan pelayanan dari orang lain. Pelayanan ini tentu dilakukan bukan karena dia suruh, tetapi dia kalau misalnya dilayani dengan inisiatif orang yang melayani itu, dia akan merasa dikasihi sekali. Ya, tipsnya gini. Nah, kalau orang, misalnya pasangan atau orang tua yang mengetahui kalau anaknya punya bahasa kasih tindakan pelayanan, nah ini hal yang penting. Kita perlu memastikan bahwa tanggung jawab diri sendiri sudah terpenuhi sebelum menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, ini yang disenangi oleh orang-orang yang memiliki bahasa kasih tindakan pelayanan. Jadi dia itu senang ditawarkan, kamu mau dibantu apa? Waduh, senang. Berarti orang ini mengasihi saya, gitu ya. Namun yang menolong itu harus punya tanggung jawab menyelesaikan dulu apa yang menjadi tanggung jawabnya sebelum dia menawarkan bantuan kepada orang lain itu, ya. Yang kedua, ketika menolong, gitu ya, memberikan pertolongan kepada orang-orang dengan bahasa kasih tindakan pelayanan ini, tanya dulu, gitu. Lihat dulu apakah dia perlu mendapatkan pelayanan. Misalnya begini, kita tahu bahwa orang itu membutuhkan pertolongan, tapi tanya dulu apakah dia sudah membutuhkan bantuan kita atau tidak, gitu ya. Itu perlu dilihat. Yang ketiga yaitu memeriksa atau mengecek sikap kita yang positif dan gembira saat melakukan. Ketika kita memberikan tindakan pelayanan ini kepada orang dengan bahasa kasih yang sama, nah itu harus dengan positif dan gembira. Jangan ketika kita melakukan pelayanan kepada orang itu, tetapi ternyata kita grundel ngomel-ngomel, waduh dia sangat tidak senang gitu ya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu mengikuti cara mereka kalau ingin membantu. Ya, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Misalnya kita akan membantu dia gitu ya, melakukan pelayanan kepada orang bahasa kasih ini. Kita harus ikuti yang menjadi cara mereka, jangan cara kita sendiri. Misalnya kalau misalnya kita membantu dia, misalnya menyusun kardus gitu ya, kita maunya gini ya, ikuti cara dia, kita bantu dia gitu ya. Nah kalau sudah niat bantu, nah, buat dia, kita harus selesaikan sampai selesai. Loh, kita mau bantu ya selesaikan sampai selesai. Jangan nanggung ketika kita ngomongnya bantu. Oh ya, oke, bantu. Misalnya dalam acara kepanitiaan gitu ya, aku mau bantu, tapi kemudian dia tidak selesaikan apa yang sudah menjadi komitmennya dia. Nah, ini sangat tidak disukai oleh orang-orang dengan bahasa kasih tindakan pelayanan. Ya, selanjutnya. Nah, ini ya, begitu senangnya para ibu gitu ya. Kalau misalnya suaminya tiba-tiba bilang sama dia gitu ya, waduh hari ini kamu libur, kamu istirahat, saya yang kerja ya. Sampai dilayani seperti seorang bartender gitu ya. Oke, nah sekarang ada hal-hal penting yang di dalam tindakan pelayanan. Nah, caranya apa? Kita tadi kan cerita bahwa kita bisa memberikan pelayanan kepada seseorang dengan bahasa kasih ini, yaitu dengan caranya memilih dan melakukan 3 tugas sederhana yang mungkin tidak terlalu kita sukai, tetapi orang lain itu menghargainya. Nah, ini bisa dibuat kejutan. Misalnya begini, kita itu sebenarnya malas loh kalau bersih-bersih rumah. Tetapi kita tahu bahwa mungkin pasangan kita gitu ya, memang senang gitu, tapi dia mungkin belum sempat melakukannya. Ya, kita coba buat kejutan. Mungkin dia pergi seharian, pulang dia mungkin kepingin bersih-bersih rumah, tetapi karena capek belum bisa melakukannya. Nah, misalnya sebagai pasangan kita misalnya pingin seperti itu tapi tidak bisa melakukannya, anggaplah kita sendiri yang mau melakukannya. Bisa buat kejutan ya. Misalnya ketika dia pulang, kita rumahnya sudah bersih. Siapa yang bersihin? Ternyata kita sendiri. Ya, misalnya gini contoh praktis, bisa cuci pakaian,
membuang sampah, mengajak anjing jalan-jalan, membuat masakan, dan lain-lain. Ini bisa kita lakukan dalam hal yang sederhana. Saya yakin orang-orang dengan yang memiliki bahasa kasih tindakan pelayanan akan senang sekali dengan hal-hal ini. Tentunya kita kerjakan sampai selesai ya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan sederhana di sekitar rumah, itu bisa menjadi ekspresi cinta, gitu ya. Jadi pasangan akan merasa bahwa dirinya akan merasa dicintai, dikasihi, gitu ya. Kemudian selanjutnya, melalui tindakan pelayanan ini sangat penting, gitu ya, sangat penting untuk memahami tindakan pelayanan apa yang paling berharga, dihargai oleh orang-orang ini. Misalnya dia memiliki tindakan pelayanan paling berharga kalau misalnya dia itu kalau pulang rumah misalnya gitu ya, dia tuh pinginnya ada secangkir kopi misalnya gitu ya. Itu tindakan pelayan, misalnya kondisinya seperti tadi, rumah sudah bersih, yang dia merasa bahwa itu tindakan pelayanan paling berharga gitu ya. Nah, tindakan pelayanan ini sangat penting. Nah, adalah penting untuk melakukan tindakan pelayanan ini memang karena cinta dan bukan kewajiban. Jadi kita melakukan tindakan pelayanan ini karena kita memang mengasihi dia dan bukan karena kewajibanku gitu ya. Jadi ketika seseorang melakukan tindakan pelayanan karena cinta, itu akan lebih indah karena apa? Dari hati gitu ya. Kalau dari kewajiban kan sepertinya kayak tugas gitu ya yang harus dilakukan. Nah, ini ya kalau kita melihat menarik ya untuk tindakan pelayanan. Nah, kita akan melanjutkan untuk hadiah, receiving gift ya. Nah, hadiah ini kita semua pasti senang kalau dikasih kado, apalagi kalau ulang tahun gitu ya. Paling senang, apalagi kalau kadonya sesuatu yang memang kita sudah idam-idamkan, pasti senang. Tetapi untuk orang-orang yang memiliki bahasa kasih itu hadiah, dia akan lebih senang berkali-kali lipat gitu ya. Dia tidak perlu mahal, tidak perlu barang yang mahal. Mungkin hanya sebuah jepit kecil tetapi manis, tapi diberikan dengan hati yang penuh ketulusan, kesungguhan, itu dia akan merasa bahagia sekali, gitu ya, bahagia sekali. Nah, dua komponen utama agar hadiah memberikan ekspresi apresiasi yang efektif bagi si penerima. Misalnya gini ya, kita perlu memberikan hadiah yang terbaik menurut dia. Misalnya, kalau dia itu kepingin, misalnya dibelikan es krim, maksudnya begitu ya, perlu kita berikan ya es krim yang terbaik gitu ya. Misalnya dia suka es krim Häagen-Dazs gitu ya, ya belikan seperti yang dia inginkan. Nah, itu kan terbaik menurut si yang memiliki bahasa kasih ini. Nah, kemudian memberikan hadiah yang menjadi kebutuhan orang yang bersangkutan. Dan memang dia butuh, dan kita bisa berikan hadiah itu. Bagi orang-orang yang memiliki bahasa kasih hadiah, dia akan merasa senang dan sukacita, gitu ya. Selanjutnya, nah seperti ini ya, kejutan diberikan hadiah, gitu ya. Seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi tidak hanya melulu pas hari khusus, misalnya ulang tahun. Nggak usah, ketika mungkin menarik, ada peristiwa menarik ketika ada seorang suami gitu ya, melewati sebuah taman yang indah, kemudian ada bunga, kemudian dia berhenti sejenak mengambil bunga itu, ketika dia pulang, dia berikan itu kepada istrinya. Nah, ketika istri ini memiliki bahasa kasih hadiah, itu sangat luar biasa ya, tidak perlu mahal gitu ya. Yang penting adalah hati yang penuh ketulusan. Nah, hal yang penting bagi penerima hadiah, yaitu yang bagi orang yang memiliki bahasa kasih hadiah, dia akan menghargai hadiah apapun sebagai ungkapan cinta dan pengabdian. Dia akan merasa bersyukur dan ngomong terima kasih ya, sampai nggak henti-hentinya gitu ya. Nah, orang yang memiliki bahasa kasih ini sering merasa bahwa kurangnya hadiah mewakili kurangnya cinta dari pasangannya. Nah, tentunya ini bukan berarti minta terus dibelikan hadiah, bukan. Maksudnya begini, ketika pasangan ataupun orang tua tahu bahwa anaknya atau pasangannya ini memiliki bahasa kasih penerima hadiah, dia tentu
dalam momen-momen yang tidak biasa tiba-tiba berikan kejutan, gitu ya. Jadi ketika kurang, maksudnya kurang di sini bukan tidak tiap hari, bukan. Maksudnya tidak ada perhatian buat dia, itu dia akan merasa tidak dicintai, gitu ya. Nah, ketika kita bisa menghargai dalam hadiah apapun yang diterima, itu menjadi ucapan cita dan pengabdian. Nah, kalau kita melihat ya, orang-orang Majus ketika Yesus lahir, mereka juga membuka harta mereka dan mempersembahkan hadiah. Ini salah satu contoh ya. Kita bisa melihat di Alkitab. Selanjutnya, bahasa kasih yang kelima yaitu sentuhan fisik atau physical touch ya. Kita perlu menyadari bahwa sentuhan fisik ini merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan, bahkan merupakan aspek fundamental dalam perilaku manusia. Tetapi ada peran penting bagi sentuhan yang tepat dalam relasi, yaitu sentuhan yang menguatkan dapat menjadi ekspresi apresiasi yang bermakna bagi orang lain. Maksudnya apa? Secara tanpa sadar gitu ya, kita ini suka kalau disentuh. Tentunya sentuhan yang dikatakan di sini bukan sentuhan yang bernada negatif atau bernada melecehkan, bukan. Tetapi sentuhan ini yang dikatakan dengan wajar. Nah, sentuhan fisik ini memang lebih kalau misalnya kepada anak dengan orang tua gitu ya, orang tua kepada anak. Sentuhan fisik misalnya bisa dilakukan dengan misalnya menepuk bahunya gitu ya, memeluk dia ya. Itu menjadi satu hal yang berharga sekali, menjadi apresiasi bermakna bagi orang yang memiliki bahasa kasih. Bukan seperti ini ya, orang-orang yang senang disentuh, bukan ya, bukan itu. Tetapi sentuhan fisik yang dikatakan ini yang positif. Jadi bukan bermakna yang negatif atau menjurus ke arah seksual untuk orang-orang yang bukan pasangan, bukan itu ya. Tetapi memang sentuhan fisik ini dibutuhkan pada porsinya ya, pada porsinya. Dan memang kita melihat sama-sama bahwa sebenarnya sentuhan fisik ini diperlukan menjadi fundamental dalam hidup seseorang. Ada suatu riset di mana ada diberikan percobaan gitu ya, penelitian di mana ada bayi-bayi yang dibagi dua kelompok. Ada bayi-bayi yang pertama itu tidak digendong, tidak dipeluk, tidak dicium. Tetapi bayi-bayi kelompok bayi yang satunya digendong, dipeluk dan dicium. Menariknya adalah ketika dilakukan beberapa waktu, dilakukan perlakuan yang sedemikian. Bayi yang digendong, dipeluk atau dicium itu memiliki kehidupan emosional yang lebih sehat daripada bayi yang tidak digendong, tidak dipeluk dan tidak dicium. Menarik ya. Dan kemudian ada kalau beberapa waktu yang lalu penginjil Daniel itu pernah memberikan contoh. Ada dua bayi kembar yang lahir, yang satunya itu lebih lemah kondisinya. Menariknya tangan bayi kembarannya itu yang lebih sehat, itu diletakkan, dirangkulkan, dipeluk gitu ya dari belakang gitu ke bayi yang lebih lemah. Menariknya beberapa waktu kemudian bayi yang kondisinya lemah itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menarik ya. Jadi sebenarnya itu satu hal yang perlu kita perlukan. Makanya dikatakan kebutuhan fundamental kalau pada porsinya. Nah, di dalam rumah perawatan ada seorang yang mendapat sentuhan yang menguatkan, pasti punya semangat yang lebih positif dan secara umum melakukan pekerjaan fisik yang lebih baik. Jadi selama kita masih tinggal bersama-sama dengan keluarga kita, ya, apalagi bagi keluarga yang memiliki bahasa kasih ini ya, kita bisa memeluk, mencium gitu, ya, merangkul, ya. Ini ya bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Nah ini ya, seorang ayah yang memeluk anak laki-lakinya, kemudian seorang istri yang mencium kening suaminya, gitu ya. Banyak hal bisa kita lakukan, ya, physical touch. Nah, sentuhan fisik ini yang saya katakan ya, bisa berupa jabat tangan,
elusan, pelukan, usapan di punggung, ciuman, tepukan di pundak, bahkan pijatan di pundak, gitu ya. Itu merasakan yang orang-orang yang memiliki bahasa kasih ini merasakan dicintai sekali, gitu ya. Tapi tentunya tidak boleh dimanfaatkan, gitu ya. Oh ya, dia punya bahasa kasih ini, kalau gitu saya dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, yang melakukan satu hal yang tidak benar, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam, maaf saya belum menuliskan ayatnya dari mana, tapi waktu itu Tuhan berkata bersama, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Menarik ya, dari kisah ini, Yesus sendiri memberikan sentuhan fisik buat anak-anak dan memberkati. Gitu ya. Oh, Markus 10 ayat 15 sampai 16 ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Nanti kita akan sama-sama kalau ada memungkinkan waktunya, kita akan sama-sama ngetes gitu ya. Ngetes, ada tes yang bisa kita lakukan bersama-sama kalau waktunya memungkinkan. Kita akan ngetes di mana kita, bahasa kasih kita di mana. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan bahasa kasih. Kalau secara formal kita tentunya yaitu bisa melakukan tes. Tes itu hanya sebagai alat, salah satu cara, sarana untuk mengetahui bahasa kasih kita. Namun kalau ada cara informal yaitu bisa gini. Kita mengamati perilaku mereka, ya. Kalau misalnya di dalam survei sekitar 75% bahasa yang sering kali dibicarakan sama dengan diinginkan karena kita menyatakan apresiasi kepada orang lain dengan cara kita ingin diapresiasi. Misalnya begini, kalau ada seorang yang suka memuji orang lain, gitu ya, memujinya benar loh ya, tapi bukan gombal atau bagaimana, bukan yang tidak seharusnya. Tapi kalau memang dia benar-benar suka memuji, wah kamu bagus. Ketemu orang lagi yang berprestasi, wah kamu luar biasa. Kalau orang-orang yang demikian suka memuji orang lain, memberikan apresiasi buat orang lain, kebanyakan mereka memiliki bahasa kasih kata-kata. Misalnya gitu ya, kata-kata pendukung. Misalnya dia ada orang ya, memang kan ada orang tipe-tipe orang kalau ketemu orang tuh mesti cium pipi kanan, pipi kiri gitu ya, cipika-cipiki gitu ya. Waktu itu sebelum pandemi tentunya. Nah, waktu itu dia sering tepuk orang, itu bukan karena dia memang istilahnya orang itu bukan ke arah negatif, tapi memang dia memiliki bahasa kasih sentuhan, gitu ya. Contohnya begitu. Mungkin kalau misalnya kita tahu ada seseorang suka ngajak temannya, ayo jalan-jalan, gitu misalnya ya. Ayo kapan kemana, hari Sabtu kemana, dia ngajak-ngajak gitu ya. Kebanyakan orang-orang demikian tuh punya bahasa kasih waktu berkualitas. Nah itu ya, jadi biasanya yang diungkapkan itulah bahasa kasih mereka. Gitu. Yang kedua, mengamati apa yang mereka inginkan dari orang lain. Misalnya permintaan kita cenderung mengindikasikan bahasa kasih kita. Nah, saya ini secara jujur memiliki bahasa kasih waktu berkualitas. Ketika saya tuh sering kadang mengajak menginjil Daniel gitu ya, ayo keluar. Walaupun mungkin kita pergi ke Alfamart atau Indomaret, tapi kerasa ditemani itu merasa sukacita, gitu ya, merasa lebih senang, gitu, merasa lebih dicintai, gitu ya. Nah itu menunjukkan apa? Kalau orang-orang seperti demikian itu berarti memiliki bahasa kasih waktu berkualitas. Kecenderungannya ke demikian. Misalnya dia itu teman sekarang itu jarang ya. Kalau kita biasanya mungkin kasih hadiah itu kan kalau dulu kan lebih sering gitu. Mungkin sekarang kondisi tidak memungkinkan kita, kita itu jarang beli hadiah misalnya ke teman yang ulang tahun. Tapi kalau orang ini selalu berikan hadiah, entah itu sederhana dia buat sendiri, mungkin hiasan atau apapun gitu ya, yang dia lakukan. Tapi dia sering melakukan itu kepada temannya yang ulang tahun. Kemungkinan besar dia adalah bahasa kasihnya adalah hadiah, gitu ya. Nah, kemudian dia misalnya begini, aduh, aku pingin kalau suatu saat ya, kalau aku pulang kerja, ada yang ngambilin sandalku, kemudian aku itu dikasih
hangat gitu ya, misalnya begitu ya, dia akan menginginkan itu. Kemudian ya kemungkinan besar dia memiliki bahasa kasih pelayanan, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendengarkan keluhan mereka, misalnya mengungkapkan bahasa kasih seseorang. Nah, di rumah saya ini, depan rumah saya ini sering kalau sore-sore itu ada beberapa anak yang berkumpul, gitu ya. Nah, kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa saya ini tidak merasa dikasihi. Kenapa demikian? Karena adikku yang selalu diajak pergi sama papa mamaku. Gitu. Aku ini tidak merasa dikasihi. Nah, berarti apa? Dia memiliki apa yang menjadi keluhan itu biasanya bahasa kasihnya. Berarti dia apa? Memiliki bahasa kasih waktu berkualitas. Gitu ya. Memiliki waktu berkualitas. Itu contohnya ya, kita bisa. Kalau misalnya dia ya seperti tadi ya, seorang anak ya mengeluh, dia tidak merasa dihargai padahal aku sudah mengambilkan dompetnya temanku yang jatuh kok tidak berikan terima kasih. Nah, itu kita bisa tahu bahwa dia bahasa kasihnya adalah kata-kata. Ya, jadi itu kita bisa lihat gitu ya secara informal. Nah, oke. Sebentar. Ya. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya persilakan. Kalau mungkin ada yang mau nanya, silakan. Atau mungkin ada memberikan sesuatu. Kalau misalnya, nah waktunya masih ada, kita akan habis ini sama-sama melakukan tes bahasa kasih. Saya persilakan. Bu Maria, saya mau tanya ya. Yang itu yang nomor 3 itu, yang act of service itu tadi sepertinya belum ada dasar firmannya. Oh gitu ya? Memang nggak ada ya? Ya, sebenarnya ya. Kalau kita melihat sebenarnya, memang saya belum masukkan, tapi sebenarnya kalau kita melihat act of service itu Yesus ketika membasuh kaki murid-muridnya, itu salah satu juga yang dilakukan, gitu ya, mungkin itu, ya. Oh, ya. Memberikan pelayanan, ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin saya juga menambahkan ini ya. Jadi kalau melihat kasih Kristus kepada kita, dengan Kristus memberikan nyawanya, datang ke dunia menjadi manusia, mati untuk memberikan nyawanya buat kita supaya kita boleh diselamatkan, boleh menjadi anaknya. Kita boleh dikasih Roh Kudus. Jadi itu adalah tindakan kasih Allah yang real, nyata begitu ya. Jadi artinya dengan dari perenungan saya ya, ketika saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu kemudian di dalam kehidupan ini bertemu dengan kesulitan yang seberat apapun, saya pikir keselamatan yang daripada Tuhan yang jauh lebih berharga daripada kesulitan-kesulitan hidup yang memang sangat berat, sulit ya. Misalnya masalah pekerjaan, tetapi dengan kesadaran bahwa Kristus sudah memberikan keselamatan itu buat saya pasti dimampukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang ada begitu. Jadi menurut saya memang kasih Kristus itu sudah diberikan, sehingga dengan pengertian bahasa kasih ini ya, kita bisa belajar memberikan kepada orang lain ya. Jadi kita tahu bahasa kasih saya apa, lalu kemudian kita bisa memberikan bahasa kasih itu kepada pasangan kita sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau bahasa kasih saya adalah sentuhan dan perkataan. Tapi misalnya istri dia waktu berharga begitu ya, dia nggak mengerti kebutuhan saya. Yang dia berikan misalnya hadiah. Buat saya hadiah itu nggak terlalu memang itu kasih, tetapi bukan yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah sentuhan, perkataan yang baik begitu. Jadi artinya kalau kita ngerti bahasa kasih anak-anak kita, pasangan, rekan kerja, saya pikir itu menolong kita untuk
menolong orang lain boleh dikasihi dengan, kalau istilahnya bahasa itu dialeknya itu tepat gitu loh. Ya istilahnya kan kalau bahasa Mandarin kan, kalau kita ngomong kan ada bahasa Mandarin yang ini ya, tetapi ada dialek yang kalau orang ngomongnya dialeknya Kungfu dengan dialek yang lain ya enggak ketemu tentunya, karena meskipun sama-sama orang Chinese tapi dialeknya bisa ada yang Ge, ada yang Kuantung ya toh. Kalau satunya ngomong Ge, satunya ngomong Kuantung, biar sama-sama bahasa Mandarin di China tapi ya enggak akan ketemu. Ini gambaran saudara sekalian ya. Itu aja. Saya usul sih kita lebih kepada dialog ya. Kalau misalnya mau ngetes itu biar aja diberikan ke chat, teman-teman bisa ya boleh contohnya boleh dikasihkan, boleh. Nah, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Mungkin menanggapi aja kali ya Pak. Ya. Saya itu terpikir gini, karena saya guru ya, oh sayang sekali ya, kenapa nggak dari dulu gitu, misalnya kalau sudah tahu ini anak murid saya tes. sehingga lebih paham kebutuhan mereka gitu. Iya. Jadi sempat terpikir, oh iya ya kenapa dulu saya nggak ngerti gini, nggak tahu ginian. Kalau tahu ini mungkin alangkah baiknya nggak perlu guru BP kan yang tahu begitu, bahwa semua guru bidang studi pun perlu ngerti gitu loh. Tidak ya, hanya betul. guru BP gitu ya. Iya betul, itu aja betul. sih, Pak. Ya, tapi kita sekarang kan sudah tahu, jadi tinggal dilakukan mungkin mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, tentunya nggak perlu sebenarnya tes ini hanya menjadi salah satu sarana gitu alat. Nah, terus terang saya ini saya buat tesnya gitu ya, walaupun ini hanya simpel sederhana, tetapi supaya semoga kita bisa sama-sama tahu sebenarnya. Tapi tadi ada cara informal, 3 cara itu ya Bu ya. Jadi 3 cara itu bisa dilakukan seperti yang saya tadi sampaikan, seperti apa yang dia inginkan selalu dikatakan, itulah bahasa kecenderungannya demikian. Kemudian kalau dia mengeluh akan sesuatu itu bisa demikian, gitu ya, bisa kurang lebih. Jadi tes ini hanya salah satu cara, gitu ya. Iya. Apa mau? Coba kita lihat sekilas tesnya. Kita akan lihat tesnya sebentar ya. Sebentar ya. Nanti ada yang mau menambahkan boleh ya, silakan. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Nah, ini sebenarnya terdiri dari 50 nomor gitu ya, 50 nomor gitu ya. Nah, nanti menulisnya itu sebenarnya di lembaran seperti ini gitu ya. Jadi ke kanan. Jadi misalnya 1 jawab 2, 3, 4, 5. Jadi nanti saya akan sharingkan ini di chat ini atau Iya di chat. Di chat ya. Nah, atau kalau minta WA boleh. Nah, nanti justru bisa minta di WA kami juga bisa. Jadi misalnya, jadi ini gini, kita melakukannya itu harus sesuai seperti kita. Kalau memang enggak ya jangan bilang iya gitu ya. Jadi misalnya, contohnya ya, misalnya gini. Contoh misalnya, saya ambil nomor 1. Jadi menjawab sesuai dengan kejujuran, kesungguhan, sesuai dengan gambaran diri yang sebenarnya, gambaran diri kita. Saya paling suka dipuji orang mengenai penampilan yang saya tunjukkan. Kalau ini iya, dikasih tanda centang gitu ya, kasih tanda centang di nomor yang misalnya ini ya, nomor yang pertama, dikasih centang di sini. Kalau tidak di strip gitu ya, bukan berarti, atau silang gitu ya. Nah nanti menulisnya ke kanan. Ya, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan berulang, enggak apa-apa.
pokoknya itu dijawab sesuai dengan keadaan diri kita. Nah, kalau sudah selesai, kita akan menuliskan ke bawah. Ini ke bawah ini kan ada baris yang kosong. Nah, yang dicentang, yang memang iya, itu akan kita jumlahkan ke bawah. Ya, misalnya dari ini 5 gitu ya. 5. Nanti kita bisa tahu apa. Nah, nanti dari 5 ini kita bisa tahu kita yang mana. Ya. Ya, gitu ya. Kalau memang kita bukan itu, bukan yang dituliskan di sini, ya jangan dicentang, gitu ya, sesuai dengan diri kita. Nah, nanti saya akan berikan, ya ini belum saya berikan, ya. Bentar ya. Nah, silakan. Ini ya, kalau misalnya, jadi nanti kita akan lihat, ditulis ya, A-nya itu sebenarnya kata-kata, gitu ya. Yang B itu lajur ke bawah, B itu adalah sentuhan. Yang ketiga itu waktu berkualitas, ya. Nanti saya tuliskan di sini, gitu ya. Dan kemudian, nah kemudian yang keempat itu tindakan pelayanan. Maksudnya gini, yang lajur keempat yang D, yang E itu adalah hadiah, gitu ya. Jadi ini ya. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu. Nah, ya nanti akan saya tambahkan, kemudian saya tulis di chat, atau siapa yang ibu bapak yang sudah masuk grup BA kabel, nanti saya akan share juga di situ, gitu ya. Ya, ini contoh saja. Nanti bisa dibuat, nanti saya coba share, gitu ya. Oke. Ini yang bagi yang mau langsung apa namanya dikasih, ini bisa saya copy langsung, boleh diambil di ini ya. Bu, maaf, saya pernah ini di YouTube Google kan ada tuh tesnya, itu sama nggak ya? Nah, saya belum pernah ngecek, Bu. Iya, hampir mirip lah. Ya kurang lebih sebenarnya. Karena saya pernah juga sih. Belum ngecek ya. Soalnya memang ada beberapa sih, saya belum tahu. Oh ya. Nah, itu sebenarnya alat itu bukan kayak alat pasti ya. Hanya supaya kita hanya ingin tahu. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak tes, tetapi berdasarkan yang tadi saya share yang cara informal, itu mungkin kita bisa tahu gitu dari situ juga. Ya. Oke. Jelas ya Bu Mariana ya? Iya. Oke. Tidak apa-apa kalau mau tanya lagi. Ini sudah di-share di chat ya? Ya, di chat. Tentang yang boleh diambil di chat, boleh nanti kalau nanti ada kesulitan boleh boleh minta ke WA kami bisa kirim lewat WA ya. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin bertanya atau ingin sharing bahasa kasih saya apa ya, boleh ya. Apa kira-kira sudah tahu begitu? Ya. Ada yang ingin ya, silakan. Nah, saya sharing sedikit ya. Kami ini punya 2 anak. 2 anak ini berbeda, gitu ya. Berbeda dalam pengertian. Ada sih bahasa kasih yang mirip dengan kami. Saya sama Pak Daniel ini, suami saya penginjil Daniel ini beda banget gitu ya. Kalau saya sudah boring, enak aja saya sebenarnya gampangannya gitu ya, diajak keluar pasti mau gitu ya, diajak keluar pasti. Kalau saya udah bilang ayo keluar gitu ya, walaupun hanya mungkin nongkrong di mana gitu ya, tapi itu memberikan sukacita, sudah fresh. Kalau saya biasanya dulu selesai pelayanan gitu, misalnya kasih firman gitu ya. Selesai dari firman, setelah selesai itu biasanya saya ajak keluar. Karena apa? Untuk mendinginkan kepala gitu ya. Karena waktu berkualitas itu sangat penting. Akhirnya saya jalan gitu loh, jalan dengan suami atau ngajak anak gitu ya. Keluar gitu sebentar aja. Misalnya pergi mungkin ke Alfamart atau Indomaret, misalnya makan es krim yang enggak mahal gitu ya, duduk di depan, sudah pulang selesai gitu ya. Nah, itu waktu berkualitas. Saya memang
orang yang benar-benar tipe waktu berkualitas. Kalau suami saya beda. Kalau suami saya pasti beda karena dia itu sukanya sentuhan sama kata-kata, gitu ya. Jadi kalau sudah misalnya dia capek, tinggal saya tepuk pundaknya, kasih pijat sudah seneng dia, gitu ya. Misalnya udah dikasih kata-kata penghargaan, itu menjadi satu hal yang berguna gitu loh, membuat refresh ya. Nah, kita pasti punya bahasa kasih masing-masing. Nah, bisa jadi setiap orang tuh punya bahasa kasih lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Ya enggak apa-apa, itu memang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu memang enggak, tiap orang beda-beda. Kalau saya misalnya memaksakan terus ngajak jalan-jalan mungkin ya, padahal itu bukan menjadi bahasa kasih suami saya, ya tentu dia yang mau, tapi ya mungkin tidak seperti saya yang lebih menginginkannya, begitu ya. Gitu. Nah, kalau saya misalnya dikasih kata-kata pujian ya oke, tapi sampai sejauh mana? Kalau misalnya sampai sering gitu, saya merasa juga nggak nyaman gitu ya. Itu contohnya aja. Silakan kalau ada yang mau sharing. Ini tadi ada yang sharing, saya tidak tahu bahasa kasih saya, jadi teman-teman bisa ini ya, coba ngetes, nanti kalau ada kesulitan boleh WA, call kami ya, jadi mungkin nanti kami akan bantu kalau seandainya ada kesulitan. Jadi boleh di call kami, mungkin kalau ada yang bisa dibantu silakan ya. Oke. Saya bisa berikan tips bentar aja buat Ibu Inga ya. Terima kasih pertanyaannya. Loh, saya nggak ngerti. Nah sekarang gini, kalau di antara 5 bahasa kasih itu ya, dari misalnya hadiah, kita paling membutuhkan yang mana biasanya? Ya gitu ya. Kita suka dilayani, ya semua orang suka dilayani, tetapi untuk orang yang bahasa kasih pelayanan, dia paling senang gitu kalau ada orang yang melayani dia gitu ya, memberikan seperti apa ya, semacam tindakan gitu, tindakan yang bisa membantu dia. Misalnya paling senang kalau orang itu inisiatif membantu dia tanpa disuruh, aku senang banget gitu ya, padahal saya butuh gitu, nggak perlu ngomong, ternyata orangnya tahu. Nah misalnya kayak gitu. Atau kita memang senang kalau benar-benar hadiah gitu, dikasih hadiah yang biasa, yang sederhana gitu. Coba kita melihat diri kita masing-masing, apa sih yang kita inginkan gitu biasanya, lebih kemananya. Atau kita lebih senang misalnya yaitu seperti saya tadi, suka diajak jalan atau bersama-sama melakukan aktivitas bersama-sama, merasa suka lebih senang ditemani. Kalau itu yang diperlukan, nah itu waktu berkualitas. Kalau misalnya suka misalnya dipegang tangannya sebagai tanda penguatan, kemudian dipeluk gitu ya. Nah, itu yang sentuhan gitu ya. Jadi kita bisa melihatnya dari hal yang sederhana, kita lebih pingin yang mana gitu. Memang semua kepingin, tapi ada yang lebih pasti. Misalnya kalau yang satunya perkataan ya, misalnya kita sering suka, kita akan suka ya, kadang kalau di WA itu chat kan kadang ada kata-kata penguatan semangat gitu ya. Nah, kita kalau senang banget, misalnya aku butuh ini terus, tidak seperti seintens orang-orang lain, berarti kemungkinan kita bahasa kasihnya kata-kata. Gitu ya Bu Inga ya, mungkin secara garis besar aja. Mungkin tambahan lain lagi adalah ini, apa yang kita suka berikan kepada orang lain. Saya kan bahasa kasih sentuhan. Saya kalau ketemu orang, saya suka menyentuh orang ya. Nah, salah satu itu ya, apa yang kita suka berikan kepada orang lain, sentuhan. Saya suka memberikan apresiasi kata-kata kepada orang ya, teman yang khotbahnya bagus, khotbahmu bagus. Nah, karena itu memang kebutuhan atau bahasa kasih saya ya. Nanti teman-teman bisa itu. Atau menemukan bahasa kasih orang lain itu atau diri kita adalah coba kita lihat apa yang kita sering keluhkan. Kok kamu kurang menghargai saya dengan kata-kata. Nah, itu biasanya kalau kita mengeluh itu bahasa kasih kita. Ya, keluhan-keluhan. Pak pasangan kita mengeluh ya kepada kita. Nah, coba kita tangkap, oh itu bahasa kasih dia itu. Apa itu keluhannya dia? Kok kamu nggak mau bantu aku ya misalnya? Mungkin bahasa kasihnya adalah pelayanan. Kok kamu nggak belikan aku ini hadiah apa begitu pas pergi? Oh itu kemungkinan bahasa kasihnya hadiah. Nah ini hanya membantu saja ya. Jadi paling tidak bahasa kasih bisa lebih dari satu ya, 2 atau ya bisa 2 atau 3 begitu. Cuma kira-kira sebetulnya 5 ini adalah bahasa kasih ya.
sentuhan, kata-kata, hadiah, waktu. Cuman memang kalau kita mau memberikan 5-5 ya bisa. Cuman kalau kita ngerti, nah lebih baik lagi gitu. Ada lagi rekan-rekan yang ingin menambahkan, boleh pengalaman-pengalamannya. Pak, saya mau nanya lagi ya. Silakan. Boleh. Kan seingat saya pernah tes tuh kira-kira memang ada 2. Nah, pertanyaan saya itu biasanya kalau 2 atau 3 itu apa sama-sama intensnya atau ada degradasinya, Bu? Misalnya satu lebih tinggi, lebih kuat, yang satu kurang. Atau misalnya kalau pada dasarnya sih kalau manusia mungkin 5-5-nya ada ya, tapi mungkin degradasi kali ya, Bu ya? Apa benar gitu? Ya, betul, degradasi. Ya, sekali lagi tes ini kan memang hanya menjadi salah satu cara ataupun sarana ya. Jadi bukan sebagai alat pasti. Mungkin bisa jadi misalnya Ibu ikut yang tes saya dengan tes yang di Google itu mungkin bisa beda. Nah, tapi sebenarnya lebih pentingnya kita mengamati gitu. Apa yang sebenarnya kita yang itu. Jadi itu. Dan kalau misalnya pasangan tidak tahu atau kita bisa mengomunikasikannya, saya tadi sempat ya, kita perlu komunikasikannya bahwa saya ini senang loh kalau gini. Nah, gitu. Tidak ada salahnya karena supaya itu kita itu memiliki relasi itu menjadi saling memberkati satu dengan yang lain gitu ya. Nah, anak saya yang pertama itu dia itu suka dikasih kata-kata. Ya, kata-kata dan sentuhan hampir mirip papanya, tapi dia juga ada yang lain gitu ya. Tetapi yang anak yang kedua menariknya dia itu mirip ke saya. Jadi dia tuh kalau misalnya dia itu belum selesai buat tugas sekolah. Misalnya saya mau pergi sama papanya gitu sama kukunya gitu ya. Nah, kemudian dia itu mau ditinggal tuh dia akan merasa ya jadi waktu berkualitas gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya ngajak keluar itu paling senang sama anak yang kedua karena sama gitu ya. Kadang beda gitu, cuma dia juga ada hadiah juga. Yang kedua itu hadiah juga sama gitu ya. Jadi memang ada yang memang gini, yang degradasi, yang memang lebih tinggi itu biasanya yang lebih ke kita gitu ya. Jadi yang memang dominan gitu. Boleh dikatakan ada bahasa kasih primer. Bahasa kasih primer itu yang tinggi nilainya. Kalau bahasa kasih yang sekunder itu yang di bawahnya dari yang primer. Itu bisa jadi sama-sama bisa. Nah, kenapa kayak gitu? Ya, memang sama gitu ya. Seperti Pak Daniel ini bahasa kasih sentuhan dan kata-kata itu menurut saya itu tarafnya sama, enggak ada yang lebih tinggi satu enggak, tapi sama. Nah, gitu ya. Kadang bisa muncul yang ini. Kalau kita lebih tahu, kita pasti lebih bisa maksimal memberikan kasih kepada mereka. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa jawab Bu Mariana. Mungkin ada yang mau nambahin atau mau nanya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, saya itu menemukan ini, Bu Mariani kan memberi les piano. Salah satu anak, ada anak yang umurnya masih umur 6 tahun ya, ketika Bu Maria datang ke rumah kasih namanya, itu tempat anak-anak dititip di sana, semacam panti asuhan gitu. Setiap kali datang, mungkin baru di tempat parkir, dia sudah datang untuk minta peluk. Nah, itu berarti bahasa kasihnya pelukan. Hanya kalau kita sentuhan ya, sentuhan. Nah, kalau kita peka, kita bisa memberikan apa menjadi kebutuhan dia begitu. Nah, padahal itu kan kalau keuntungannya apa? Kita mengerti seperti ini kan apa ya? Kita memberikannya tanpa biaya apa-apa ya. Jadi artinya tapi itu memenuhi tangki kasih ya. Seringkali Bapak Ibu ya orang karena tidak mengerti seperti ini ya, perceraian terjadi karena tangki kasih masing-masing pasangan itu kosong ya kan. Pasangan menganggap aku ini sudah mengasihi kamu, tapi pasangan ngomong loh aku tidak merasa dikasihi. Atau anak juga aku tidak merasa dikasihi papa dan mama. Padahal papa dan mama sudah menganggap kami sudah memberikan semuanya. Nah, karena apa? Karena bahasanya, dialeknya beda, enggak nemu, enggak nyambung gitu ya. Orang tua misalnya udah memberikan ini, hadiah banyak sekali, tapi bahasa anak itu adalah kata-kata, sentuhan seperti saya. Tapi
orang tua memberikan hadiah, memberikan pelayanan, atau waktu bermakna, diajak keliling dunia misalnya, ini misalnya. Tapi enggak memenuhi kebutuhan, karena kebutuhannya adalah kata-kata yang baik, mungkin orang tua ngomongnya sangat kasar, sangat tajam, ya, sehingga anak merasa sangat tidak dikasih. Nah, jadi menurut saya sangat penting ya kita ngerti begini ini sederhana tapi bisa menyelamatkan pernikahan, membangun relasi. Ya itu, terima kasih. Silakan kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Terima kasih. Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Ya, terima kasih Bro Daniel, Ya, Sis Maria, dan teman-teman. ya. Saya guru, saya juga bimbingan konseling. Saya punya cara berpikir yang memang agak berbeda gitu. Izinkan saya memberikan perspektif dari saya mengenai 5 bahasa kasih. Bolehkah minta tolong? Tadi tampilan yang ada hati, semua bahasa kasihnya lengkap. Iya. Bentar ya. Oke, bentar. Minta tolong. Nah, hati. Iya. Oh, sorry ini. God bless you too. Oh, bukan. Iya, bentar. Belum. Maaf. Oke. Ya, silakan. Nah, yang ini. Ya, terima kasih Bro Daniel. Ya, terima kasih. Iya. Saya lihat dari perspektif yang berbeda ya. Menurut saya pribadi, dari pengalaman saya merenung, mencari makna. Secara pribadi saya sangat menghargai sudah survei dan memikirkan banyak mengenai 5 bahasa kasih, dikategorikan begitu. Secara saya sendiri dari pengalaman juga, saya menganggap bahwa semua ini dibutuhkan. Betul, ini dasar sebenarnya ya. Jadi kalau kebutuhan Maslow, diagram kebutuhan Maslow, kalau mau di-compare sama-sama kita lihat, semuanya ini dibutuhkan oleh manusia. Ya, misalnya kata-kata cinta, siapa sih yang nggak butuh kata-kata penghargaan, estimate gitu ya. Setiap orang pasti punya, kecuali dari semua ini, kecuali memiliki trauma, saya yakin ini dibutuhkan setiap orang. Walaupun kadarnya berbeda-beda, betul, saya setuju. Namun saya lebih memandang bahwa ini semua, saya melihat dari 2 perspektif ya. Perspektif yang memberi. Ibu Mariana seorang guru tentu akan membutuhkan banyak waktu jika menguji setiap siswanya yang mana ya. Nah, itu juga ada kata-kata yang mungkin siswa tidak paham. Atau ada kemungkinan saya melihat begini. Semua ini dari perspektif giver yang memberi, semuanya ini bisa diberikan. Apapun dia, kadar yang manapun enggak apa-apa. Karena ini adalah buat saya kebutuhan mencintai dan dicintai adalah termasuk di dalam kelima poin ini secara utuh. Saya melihatnya secara utuh karena semua dibutuhkan. Kalaupun ada orang yang trauma, misalnya dengan physical touch, karena pernah secara kasar diperlakukan, maka dia peka sekali terhadap sentuhan. Namun, secara di dalamnya, lubuk hati terdalam, dia pasti membutuhkan sentuhan yang murni, sentuhan yang kasih, tulus, ikhlas, itu akan dia bisa rasa. Saya melayani juga di panti asuhan ya, remaja, anak-anak, ada orang lanjut usia. Nah, physical touch, ada yang menjauh, menjaga jarak.
kemungkinan karena ada masa lalu yang tidak menyenangkan. Namun secara umum ketika memberi salam, ya sekarang sudah boleh bersalaman, kemudian saya menatap matanya, memberikan semangat dan menyapa nama dia, menanyakan gimana, wah lihat bajunya menggunakan warna yang cerah, itu orang itu senang sekali. Siapapun anak kecil, remaja, sampai ke lansia, semua ini berguna begitu. Nah, jadi kalau saya dari sisi sebagai konselor, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, maka saya akan memberikan ini. Yang diperlukan adalah doa, memohon hikmat. Tuhan, pada saat ini si A, dia butuh yang mana ya dalam pergumulan yang sekarang ini. Mungkin saya lebih mengatakan ini adalah musim. Perspektif saya ya, ini adalah musim. Ada musim di mana anak-anak butuh sentuhan. Anak kecil sangat butuh, tidak bisa tidak harus disentuh. Tapi ketika anak-anak sudah menjadi remaja, sentuhan orang tua itu agak dihindari gitu ya, betul ya. Alamiah mereka nggak nyaman. Papa mama ini sentuh-sentuh aja, nggak nyaman gitu. Tapi kalau sama teman-teman, waduh, main rangkul-rangkulan, anak SD misalnya, anak SD, SMP gitu. Orang tua sentuhannya sudah berbeda. Nah, musimnya berbeda. Nanti kalau sudah menuju ke lanjut usia, sentuhan ini penting lagi menjadi kebutuhan yang besar gitu. Nah, sebagai pemberi, saya mendidik diri selalu berdoa, minta hikmat gitu ya. Ini lagi butuh yang mana nih? Act of service itu Alkitab mengatakan harus begitu. Hati yang mengasihi itu adalah hati yang mau berkorban, hati yang peduli dengan tulus. Walaupun bahasa kasih dia kemungkinan bukan act of service, tetapi ketika seorang pemberi yang melakukan bahasa tindakan pelayanan dengan rendah hati, dengan penuh ketulusan, maka orang akan sense gitu ya, aduh terima kasih. Katakanlah dia bahasa kasihnya bukan act of service, tetapi karena ini adalah kasih yang betul-betul tulus dan berkorban, orang akan merasa, oh ya terima kasih, gitu. Nah, itu sisi giver. Kalau sisi receiver, apakah bahasa kasih saya akan butuh semua. Saya akan butuh semua. Namun ada musimnya gitu. Ada musim di mana saya butuh hadiahnya juga bukan hadiah yang gimana gitu ya, cuman sekedar kertas dilipat-lipat anak-anak panti, misalnya membuat hiasan sederhana dan tidak bagus, tetapi ketika dia memberi dengan ini saya buat gitu, saya akan sangat menghargai, akan belajar receiver dari sisi saya receiver, maka saya akan belajar bersyukur dan menikmati bahasa kasih apapun yang diberikan orang lain kepada saya, sehingga saya mengembangkan semuanya dengan lapang begitu, tanpa saya harus mengkotak-kotakkan. Enggak, bahasa kasih saya physical touch. Kamu sih salah ngasih, jadi aku nggak terlalu respect. Enggak lah. Ya saya mengembangkan hati ini saya suka gambar ini, karena gambar ini menunjukkan utuh gitu. Ada puzzle-nya, di kotak-kotak begitu, tapi saya merasa tidaklah semekanis ini gitu. Manusia tidak terkotak-kotak, lebih holistik lah ya. Saya memandang dari perspektif, ayo kita belajar semuanya dibutuhkan. Alkitab bilang, kasih itu sabar, kasih itu rela berkorban. Nah, itu yang ada di Alkitab. Kalau mau dikategorikan seperti ini boleh, saya sangat menghargai perspektif dari penulis dan ternyata sangat banyak berguna bagi banyak orang, pernikahan juga. Namun saya lebih mengembangkan dari saya butuh semua.
dan saya ingin memberikan semua dengan dengan kasih yang sejati. Ini kan bahasa kasih ya. Roma 12, 1 Korintus 13, 1 Yohanes, itu semua tentang kasih itu. Nah, kalau kita belajar itu, maka saya tidak mau dengan kamu apa ya? Saya cari tahu dulu baru saya bisa memberi kasih gitu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Kami sangat diberkati dengan tambahan ini. Betul-betul kami bisa diperlengkapi dan saling memperkaya. Ini yang saya suka ya, teman-teman. Kalau kita boleh saling belajar, boleh saling memperkaya. Jadi kita boleh di sini kita sama-sama posisinya saling belajar, sehingga tentu akan memperkaya apa yang kita nanti bisa buat di dalam aplikasi kehidupan kita ya dengan saling belajar ini. Karena mengingat waktu ini, Terima kasih Pak Samuel. terima kasih Pak Samuel, Bu Mariana, Bu Novi, Bu Lingling, Dr. Sunjin, Yola, Inge, dan NN ini ya. Kita akan foto kalau boleh ya. Kalau bisa ini kita foto dulu. Terima